Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah An-Naba, yang mana pada pekan yang lalu kita sampai ayat yang ke 26, ayat yang ke-26, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melampaui batas, mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Yang neraka jahanam itu senantiasa mengintai mereka, dan mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dalam jangka waktu yang lama, dan mereka juga tidak akan pernah merasakan sesuatu yang dingin, karena mereka senantiasa dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Lalu mereka juga tidak akan mendapatkan minuman kecuali minuman yang sangat menjijikkan, sangat menyiksa mereka, yaitu darah, nanah, air yang sangat panas yang merobek-robek dan memutuskan usus-usus mereka. Dan kata Allah, itu adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu keburukan yang telah mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Bahwasanya mereka, orang-orang yang masuk dalam neraka itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan hisab, perhitungan nanti pada yaumul qiyamah. Atau secara umum, mereka orang-orang kafirun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan adanya hisab, adanya perhitungan nanti pada yaumul qiyamah. Dan mereka pasti akan dihisab, mereka pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka dibangkitkan di mahsyar, lalu mereka mengetahui bagaimana keadaan nasib mereka, bagaimana keadaan yang berkaitan dengan kedudukan mereka nanti pada yaumul qiyamah yang begitu sangat dihinakan oleh Allah,
maka mereka la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Ya, karena mereka memang tidak beriman terhadap adanya hari hisab, adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman terhadap apa yang Allah janjikan. Lalu Allah berfirman ayat yang ke-28, wa kazzabu bi ayatina kidzaba. Dan adalah mereka orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia adalah orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sebesar-besar kedustaan. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya adanya hari hisab, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Itulah sebabnya mereka itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya mereka itu jatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Dan itu juga yang merupakan sebab kenapa mereka berbuat zalim, berbuat jahat. Karena iman mereka kepada yaumul akhir tidak ada. Karena iman kepada yaumul akhir itu akan memberikan motivasi dalam hati seseorang, ya, untuk beramal, untuk melaksanakan kewajiban, untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan dua hal yang menjadi pondasi dasar bagi seseorang untuk kuat dalam amal, kuat dalam ketaatan, yaitu iman kepada Allah begitu kuat, iman kepada yaumul akhir juga begitu kuat. Iman kepada Allah adalah sebagai dorongan bahwasanya ini adalah perintah Allah, amalan ini adalah perintah Allah, larangan ini adalah larangan Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada yaumul akhir adalah dorongan bahwasanya kalau dia beramal maka dia akan dapat balasan surga. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, maka dia akan dibalas dengan kejahatan, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan para jamaah dirahmati Allah, sebabnya mereka meninggalkan amal, berbuat maksiat, orang-orang kafir, karena mereka, kata Allah, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Lalu Allah berfirman ayat yang berikutnya 29, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu ahsaynahu telah kami tulis atau telah kami catat, kitaba dengan sebenar-benar tulisan, dengan sebenar-benar tulisan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan setiap perkara di sisi Allah telah ditulis. Perbuatan baik ditulis, perbuatan jelek ditulis. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan telah tertulis dan tidak terluput dari catatan-catatan dari malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfazu ya illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz, tidak ada satupun ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat-malaikat pencatat. Malaikat pencatat ini terus mencatat sesuai dengan apa yang dilakukan, dan dia tidak pernah tersalah dalam mencatat, dan terus dia siap siaga untuk menulis dan mencatat perbuatan-perbuatan hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ingin menegaskan kepada mereka orang-orang kafir bahwasanya apa yang telah kalian lakukan tertulis di sisi Allah. Mungkin kalian melupakannya dari apa yang kalian lakukan dari maksiat dan dosa, tapi di sisi Allah tetap tersimpan. Tetap tersimpan dan tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dibukakan untuk kalian
walaupun kalian mungkin telah melupakannya. Lalu kalian baru sadar, lalu kalian baru tahu bahwasanya kalian telah melakukan perbuatan jelek ini yang pernah kalian lupakan dan kalian abaikan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini para jamaah adalah ayat yang paling ditakuti oleh ahlun nar, ayat yang paling ditakuti oleh penghuni neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Ungkapan ini, ayat ini, kalimat ini akan disampaikan nanti kepada para penghuni neraka. Ketika mereka dicampakkan dalam neraka, maka dikatakan oleh ulama, ayat ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh penghuni neraka. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran, ada ayat yang memang sebagai bentuk khabar dan berita, bahwasanya kalimat ini, kalimat yang nanti akan disampaikan kepada hamba Allah satu saat nanti. Jadi tidak hanya sekedar firman Allah lalu yang kita baca, ya, lalu kita pelajari, lalu menjadi pedoman, tapi dia ada ayat-ayat tertentu yang ayat ini nanti akan disampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang beriman ataupun yang taat, atau orang yang ahli maksiat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kalimat ini akan disampaikan kepada makhluk Allah yang beriman nanti pada saat dia akan meninggal dunia, pada saat dia akan wafat. Dan itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika dia akan meninggal, maka malaikat menyampaikan kepadanya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah, pulanglah engkau kepada Allah dengan diridhai, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hamba Allah yang diridhai dan masuk ke dalam surganya. Disampaikan kepada setiap orang yang diridhai oleh Allah dengan nilai iman yang dia miliki dengan ucapan tersebut. Ya. Sama juga para jamaah terhadap ucapan ini, fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Artinya adalah fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian, rasakanlah oleh kalian azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan, nikmati azab itu, rasakan azab itu. Falan nazidakum illa adaba. Kata Allah, kami tidak akan menambah sesuatu untuk kalian illa adaba, kecuali azab, kecuali azab yang akan kami tambah untuk kalian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang ditakuti oleh ahlun nar. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, kata beliau, "Ma unzilat ala ahli an-nar ayatun qattun ashaddu minha." Kata beliau, tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling ditakutkan oleh ahlun nar, penghuni neraka, kecuali ayat ini yang sangat ditakutkan oleh mereka. Kenapa ditakutkan oleh mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya azab itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hari berlalu di neraka itu kecuali azabnya ditambah. Jadi di neraka itu azabnya bervariasi. Bervariasi. Makin hari makin berat.
makin hari makin pedih, makin hari makin menyiksa. Jadi bukan hari makin ringan, makin ringan, makin ringan, enggak, makin berat. Karena Allah tegaskan, illa adzaba, kami tambah azab-azab tersebut. Ya. Dan ikhwan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, azab itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ya, azab itu yang ditimpakan kepada orang-orang musyrikun atau orang-orang kafirun, ketika ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka semakin tersiksa. Ya, karena ada azab yang memang diringankan oleh Allah, ada azab yang memang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Ya, azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikeluarkan dari neraka, tapi diringankan azab. Azabnya diringankan. Dan ada yang ditambah lagi azabnya, ditambah dan terus ditambah. Ya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ayat yang ke-30 ini adalah fase, adalah bagian poin untuk menjelaskan bagaimana orang-orang yang dicampakkan dalam api neraka jahanam. Ya, poin itu telah selesai. Ya, dan itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Begitulah biasanya para ulama tafsir membagi satu surah, ada bagian ini, ada bagian itu, supaya kita bisa memahami dengan secara global makna daripada surah atau ayat-ayat yang Allah firmankan dalam surah tersebut. Baik, para jamaah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas dan mereka akan diazab dalam neraka jahanam, dan Allah sebutkan balasan-balasan yang pedih terhadap mereka dalam neraka tersebut, maka berikutnya pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang kafir, musyrikun, melampaui batas, itu sudah Allah sebutkan. Ya. Dan ayat berikutnya Allah akan sebutkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi baik itu pada bagian pemberitaan dan khabar tentang azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, ataupun ayat yang berkenaan dengan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, itu menunjukkan bagaimana thariqah, bagaimana sistem pengajaran dan pemberitaan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan seseorang, baik dia beriman ataupun orang-orang yang melampaui batas. Istilahnya di sisi para ulama itu ada tarhib, ada targhib. Ada tarhib, ada targhib. Ada ayat yang memberikan motivasi supaya timbul rasa takut dalam hati kita. Ada ayat yang disebutkan oleh Allah supaya dalam hati kita ada rasa takut. Dan memang seharusnya begitu. Setiap ayat yang kita dengar yang berkaitan dengan azab Allah, murka Allah, neraka, jahanam, dan segala macam bentuk dari azab yang ada di situ, itu tujuannya adalah sebagai tarhib, agar timbul dalam hati kita ini rasa takut. Ya, lalu kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan dari rasa takut itu diharapkan nanti akan timbul taubat, istighfar, meninggalkan perbuatan jelek, maksiat dan dosa, dan seterusnya. Itu tujuannya. Selain tarhib, ada targhib, yaitu ayat-ayat yang memberikan motivasi untuk kita semangat dalam beribadah, semangat mengejar kebaikan dan kesolehan. Itu targhib. Dan Allah sebutkan setelah tarhib lalu targhib.
Nah, ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan berikutnya balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, ayat yang 31, Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang bertakwa itu artinya adalah orang yang menggabungkan antara iman dan amal, iman dan amal saleh. Jadi dua-duanya digabungkan. Ya, ketika dua-duanya digabungkan, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau disebutkan penyebutan takwa, maksudnya itu secara umum orang yang beriman, lalu dengan imannya dia beramal saleh. Definisi daripada takwa ini luas, dan para ulama multi tafsir ketika menjelaskan hakikat dan makna daripada takwa. Tapi secara umum Al-Imam Al-Turtusi menyebutkan makna daripada takwa itu sebagaimana yang sudah kita fahami, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dengan apa yang dilarang oleh Allah sesuai yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini definisi takwa secara syar'i, ya, dan sesuai dengan makna secara bahasa. Takwa itu adalah ihtiyat, berhati-hati, berhati-hati dari hal yang bisa mendatangkan laknat dan murka Allah. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Mafaza artinya adalah selamat, artinya juga adalah menang, keselamatan atau kemenangan. Itu makna daripada mafaza. Mafaza ini asal katanya fauzun, ya, keselamatan ataupun kemenangan, keselamatan ataupun kemenangan. Jadi kalau dikatakan mafaza artinya adalah mendapatkan keselamatan dan dia juga mendapatkan kemenangan. Dalam bahasa Arab, padang pasir itu bisa dipakai dengan kata, ya, mafazah, mafazatun. Padang pasir, padang pasir, mafazatun. Dalam bahasa Arab itu salah satu di antara kata yang bermakna padang pasir, mafazatun. Kenapa disebut sebagai mafazatun? Padahal makna asalnya itu adalah fauzun, kemenangan atau keselamatan. Ya, padang pasir itu para jamaah, kalau ada orang lewat di situ atau orang berjalan di padang pasir, maka harapannya adalah supaya dia selamat, bisa melewati padang pasir. Jadi padang pasir itu disebut dengan mafazah supaya timbul motivasi, harapan untuk mendapatkan keselamatan, kemenangan, berhasil melewati padang pasir. Ya, itu, dan itulah biasanya kadang-kadang dalam bahasa Arab, kadang-kadang sesuatu itu disebut atau dinamai dengan sesuatu yang ada dalam apa? Ya, dalam kandungan dari sesuatu yang diharapkan pada tempat tersebut. Ya, pada tempat tersebut. Nah, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang bertakwa itu, maka dia akan mendapatkan kemenangan atau mereka akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan dan kemenangan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Tapi yang paling besar adalah di akhirat. Maka ayat yang berikutnya Allah sebutkan hal yang berkaitan dengan kemenangan yang paling sejati. Keselamatan yang paling sejati adalah keselamatan di akhirat. Karena itu ayat yang ke-22 dan seterusnya Allah sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Karena itu adalah kemenangan sejati. Jadi kalau orang bicara tentang kesuksesan, ya sukses yang paling sukses
dan tidak ada yang mengalahkan kesuksesan itu kecuali kalau dia sudah menginjakkan kakinya ke surga. Ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesuksesan, kemenangan, keselamatan di dunia ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak begitu besar. Ya, sesuatu yang besar dari kemenangan dan keselamatan adalah nanti di akhirat. Maka ayat yang ke-22 Allah sebutkan kemenangan apa? Allah berfirman, hadaiqa wa a'naba. Mereka orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga. Yang surga itu adalah hadaiqa. Hadaiqa artinya adalah kebun-kebun atau taman-taman. Karena surga itu ya bentuknya kebun atau taman dan yang semisalnya. Itu makna daripada hadaiq. Maka dia disebut al-jannah, surga. Tempat tersebut yang penuh dengan kenikmatan Allah sebut sebagai al-jannah. Jannah itu secara umum atau secara bahasa maknanya adalah menutupi, sesuatu yang tertutup, ya, menutupi atau sesuatu yang tertutup, itu makna daripada jannah. Kenapa tempat itu disebut dengan bahasa jannah? Karena di surga itu pohon-pohon yang ada di surga itu nyaris menutupi pangkal pohon. Jadi pangkal pohon ditutupi oleh daun-daun, ranting-ranting yang begitu rindang, saking rindangnya pohonnya. Saking rindangnya pohonnya, maka batang-batangnya itu tertutupi oleh daun-daun pohon yang ada di surga. Ya jangan bayangkan pohon yang ada kita di dunia ini. Pohonnya besar, pangkalnya terbuat dari emas, ya, pangkalnya bercampur dengan mutiara dan berbagai macam penyebutan benda-benda berharga yang lain. Ya kalau kita bayangkan bagaimana pangkal pohon terbuat dari emas. Emas kan sejenis batu, tang bisa hidup. Nggak usah pikirkan gitu. Karena kata Nabi, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terpandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati bagaimana dahsyatnya keindahan kenikmatan yang ada dalam surga. Ya, pohon yang begitu besar. Bahkan Nabi memberitakan di surga itu ada pohon yang paling besar, yang kalau seandainya seseorang mengelilingi batang pohonnya 100 tahun tidak akan sampai. Masih belum nyampai mengelilingi satu pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun pakai kuda dikelilingi. Betapa besarnya itu pohon itu. Allahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana bentuk rupanya. Ya. Kemudian para jamaah rahmati Allah, ya pohon-pohon tersebut ya berbuah. Surga yang ada pohon-pohonnya, kebun-kebunnya, kebun-kebun yang berbuah. Dan di surga itu ada buah. Dan banyak ayat yang Allah sebutkan tentang buah yang ada dalam surga. Ya. Dan disifati oleh Nabi SAW dengan sifat yang begitu indah. Pertama, buahnya semuanya masak, semuanya ranum, semuanya segar, tidak ada yang layu, apalagi busuk, makan ulat. Tidak ada istilah musim. Dan dia akan terus ada. Kata Allah dalam Al-Quran, akluha daimun wazilluha. Makanan yang ada di surga itu, buah-buahnya itu daimun. Daiman itu terus ada. Ya, diambil, dipetik, muncul. Diambil, dipetik, muncul. Terus ada. Tidak pernah kehabisan stok. Wazilluha. Dan sangat-sangat rindang. Sangat-sangat rindang. Pohonnya itu begitu sangat rindang. Dan pohon-pohon yang berbuah tersebut, buahnya adalah buah yang
apa bahasa kita, menjuntai, sehingga mudah untuk diraih, untuk dijangkau oleh penduduk surga. Karena itu tidak ada buah-buah yang tinggi-tinggi lalu kita manjat di sini umpamanya, atau pakai jeluk buat galah. Ya, mudah dipetik. Dan memang disuruh petik. Kenapa tidak disiapkan langsung di bejana atau di mana? Karena memetik buah itu sebuah kenikmatan. Ya, kalau disiapkan sudah di piring gitu, ya kita nikmat. Kalau kita di dunia kan gitu. Ya, masuk ke kebun buah, lalu tinggal memetik dengan tangan kita, itu sebuah kenikmatan, memetik. Sama seperti gelas-gelas yang dituangkan. Jadi gelas-gelas itu berisi tapi dituangkan. Kenapa masih dituangkan? Karena itu sebuah kenikmatan. Menuangkan sesuatu yang lezat itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya, pada zaman rahmati Allah. Begitulah buah yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mudah untuk dijangkau. Kemudian buah-buah ini ya sama seperti buah-buah yang ada di dunia. Mutasyabiha kata Allah, serupa dengan buah-buah yang pernah kalian lihat. Baik itu serupa dalam bentuk atau serupa dalam nama, tapi rasa tetap beda. Rasanya itu tetap ya berbeda. Walaupun mungkin namanya sama atau bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ hadaiqa wa a'naba, dan juga anggur-anggur. A'naba itu artinya adalah anggur-anggur. Buah di surga itu banyak, tapi anggur disebutkan secara khusus. Ya, karena anggur ini adalah buah yang dikenal dengan kelezatannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya ada satu buah dari anggur yang ada di surga, lalu dimakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, maka satu buah itu tidak bakalan habis. Ya, satu buah itu tidak bakalan habis. Entah besarnya kah, entah begitu mencukupinya kah, kita tidak tahu. Yang jelas apa yang diberitakan oleh Nabi itu menunjukkan tentang kedahsyatan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, kalau sudah cerita surga itu ya, kita lupa segalanya, lupa dengan hutang, ya, lupa kita belum makan. Cair hadaiqa wa a'naba, mereka akan diberikan kebun-kebun dan mereka juga akan diberikan buah-buahan, makan makanan. Dominannya adalah buah-buahan. Ya, kalau ditanyakan Ustadz, apakah ada daging, apakah ada nasi, apakah ada yang lain? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua kenikmatan yang kita rasakan, nikmat yang ada di dunia ini. Semua kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia ini yang itu kita anggap sebuah kenikmatan, Allah akan berikan. Ya, dan kita tidak perlu nagih, tidak perlu cari. Allah sudah siapkan semuanya sebagai balasan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Lalu ayat yang ke-33 Allah berfirman, wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba, dan mereka juga akan diberikan, mereka juga akan dipersembahkan untuk mereka kawa'iba, artinya adalah bidadari, ya, atau gadis-gadis muda, atraba yang sebaya dengan mereka, gadis-gadis muda yang sebaya dengan mereka. Ya, penghuni surga akan dinikahkan atau akan didampingkan, diberikan kepada mereka bidadari-bidadari tersebut yang sebaya. Sebaya itu umurnya di beberapa riwayat disebutkan 30 tahun sampai 35 tahun, 30 sampai 35. Ya. Umur puncak remaja atau puncak kepemudaan ataupun kepemudian
laki ataupun perempuan itu pada umur sekian atau umur 33. Nah, itu puncak kepemudaan. Dan itu adalah masa-masa yang semuanya serba apa? Serba kuat, ya, pikiran kuat, tenaga kuat dan lain sebagainya. Atroba, jadi mereka itu sebaya. Yang laki-lakinya umurnya segitu, yang perempuannya, bidadarinya pun ya umurnya segitu. Ya, jadi tidak ada yang lebih tua ataupun tidak ada yang lebih muda, lebih kecil. Umpamanya laki-lakinya umur 50 tahun, bidadarinya umur segitu, masih muda. Enggak, umur mereka sebaya. Dan terus tetap sebaya. Umurnya itu tidak nambah-nambah. Tidak lalu, ya berapa antum umur dari surga itu dah lama? Adalah 2000 tahun. Ya, umurnya rata-rata begitu. Tidak berubah-berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat demikian. Ya. Dan ada yang menarik, tapi anak nak nyampaikannya berat rasanya. Karena ini bahasa nampaknya mungkin dianggap begitu vulgar. Karena tafsiran ulama itu, ya, makna daripada kawaib, kawaib. Ya. Yang jelas kawaib bidadari atau kawaib itu gadis-gadis muda yang dari awal ujung rambutnya sampai ujung kakinya, ya semuanya indah lah pokoknya. Kesimpulannya demikian. Semuanya indah. Ya. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim pun pernah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Gara-gara beliau menulis sebuah kitab khusus menyebutkan sifat-sifat bidadari. Karena khawatir takut terlalu vulgar. Ya, karena dari awal ujung rambut sampai ujung kaki itu dibahas, disebutkan berdasarkan riwayat-riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu indahnya bidadari itu. Ya, nanti kalau Anda sebutkan, ya agak berat juga nyebutnya. Ya pokoknya indah gitu. Ya, antum baca aja lah. Baca seorang. Ya. Kawaib, atsroba, ya, dan mereka itu para bidadari tersebut, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah mereka yang dipingit. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maksuratun fil khiyam. Mereka para bidadari itu dipingit dalam kemah-kemah. Karena di surga ada istana. Dalam istana itu ada kamar. Dalam kamar itu ada kemah. Dalam kemah itu ada peraduan. Ya, di tiap-tiap peraduan itu ada singgasana, tempat nyantai, artinya tempat bertelekan, tempat nyandar lah. Seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Ya, dan dalam kemah-kemah itu, disitulah bidadari itu disimpan. Tidak dilihat oleh orang, tidak dipandang oleh orang, khusus hanya suaminya saja. Ya, khusus hanya dia saja yang menyentuhnya, yang melihatnya dan seterusnya. Karena dia sudah dipingit khusus. Jadi begitu masuk dalam tempat tersebut udah siap. Ya, Masya Allah. Ya, lupa kan utang kan? Lupa utang. Ya, bayangkan itu lupa utang. Subhanallah. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga semua. Amin. Wa kawa'iba atroba. Jadi mereka tersimpan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan azwajun mutahharah. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan azwajun mutahharah itu adalah istri yang disucikan. Istri yang mana? Istri orang yang beriman yang dulu ketika menjadi istrinya di dunia. Ya, jadi kalau dan kita minta kepada Allah, seorang suami beriman kepada Allah, bertakwa, begitu juga istrinya, maka istrinya nanti yang di dunia ini akan menjadi istri ya nanti di dalam surga. Ya, jadi antum ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita. Ya. Ya.
Jangan cemas. Aduh, jumpe lagi. Ya, di dunia dah cukup menderita aku deh kan. Itu di surga nak menderita lagi aku sudahan. Nah, aman. Ya, azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Dan dia akan menjadi penghulunya, pemimpinnya para bidadari. Karena dia lebih cantik, lebih menawan, lebih menggoda. Ya, jadi antum, masya Allah, ternyata dulu beda dengan sekarang. Ya, sekarang tidak lagi nakuti. Ya, di surga tidak lagi pecah masih, ya, tidak lagi garam. Pokoknya dia paling menggoda, ya, paling cantik di antara bidadari-bidadari yang lainnya. Masya Allah. Taib. Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, dan dalam surga itu mereka akan diberikan gelas-gelas yang berisi penuh, gelas-gelas yang berisi penuh dengan minuman-minuman yang ada dalam surga. Ya, dan minuman-minuman ini diambil dari sungai-sungai yang ada dalam surga, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lalu minuman-minuman ini terisi penuh, lalu mereka meminumnya dengan penuh kenikmatan. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna dari wa ka'san ini adalah gelas khusus untuk dipenuhi oleh khamar, gelas yang khusus dipenuhi oleh khamar. Jadi mereka ahlul jannah akan minum khamar. Khamar di dunia itu beda dengan khamar yang ada di akhirat. Di dunia hukumnya haram karena dia merusak, karena dia adalah sesuatu yang tidak lezat, karena dia adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, yang kita tahu kan demikian, walaupun kita belum pernah minum. Ya, tapi menurut cerita orang yang pernah minum kan demikian, khamar dan nyaman, musingkan kepala dan lain sebagainya. Ya, diharamkan oleh Allah, tapi nanti di surga halal. Dan dia adalah menjadi minuman, salah satu minuman favorit ahlul jannah. Ya, khamar tersebut. Wa ka'san dihaqa, yang berisi penuh yang selalu mereka minum. Ya. Dan itulah kenikmatan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka minum itu ataupun mereka makan, sebenarnya ahlul jannah itu walaupun dia makan dan minum bukan untuk mengenyangkan perut, karena memang perut itu tidak pernah kenyang. Ya, bukan juga untuk menghilangkan haus. Jadi mereka makan dan minum itu murni untuk menikmati apa yang Allah siapkan dalam surga, karena semuanya serba nikmat. Tidak ada lapar, itu tidak ada. Belum sarapan lapar gitu. Haus makanya minum, bukan. Makan dan minum itu adalah untuk merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surganya. Baik, kita azan dulu ya. Sudah masuk waktu Isya. Silakan. Nah, mana muazzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرحبا بدعوات الصلاة والخيرات محمد وسيلة قام محمد. Para jamaah, kita lanjutkan dua ayat. Pada ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka para penghuni syurga, di dalam syurga itu mereka tidak mendengar kata-kata yang sia-sia, wala kidzaba, dan juga kata-kata yang dusta. Jadi dalam surga itu tidak ada kata-kata sedikit pun kesia-siaan, kata-kata yang tidak berfaedah, apalagi kata-kata yang menanggung dosa, kata-kata yang dusta, kata-kata keburukan, kejahatan. Semua kata-kata yang ada dalam syurga dari penghuni syurga adalah kata-kata kebaikan. Kata ulama, yang muncul dalam ucapan mereka adalah pujian, baik itu kepada Allah ataupun kepada pasangannya ataupun kepada kawan-kawannya. Pujian, sanjungan kepada Allah. Yang kedua adalah kata-kata syukur, ucapan syukur. Jadi makin hari mereka dalam surga itu makin bersyukur kepada Allah. Ucapan alhamdulillah atas nikmat Allah, atas karunia Allah, itu terus terucap dalam lisan-lisan mereka. Ya. Ini ucapan-ucapan yang selalu ada. Jadi tidak ada kesia-siaan atau kedustaan. Kenapa dalam surga itu tidak ada kata-kata kedustaan atau kesia-siaan? Karena surga itu dikatakan dengan kalimat Darussalam, negeri keselamatan. Ya, salah satu di antara nama surga itu adalah Darussalam, negeri keselamatan. Apa yang selamat? Ya selamat, semuanya selamat. Lisannya, ucapannya, perkataannya selamat. Tidak ada kesia-siaan, tidak ada kedustaan yang ada di dalamnya. Jadi kata-kata keindahan,
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan begitu seharusnya bagi seorang muslim, dia menjaga lisannya, dia menjaga ucapannya, jangan sampai sia-sia atau ada ucapan-ucapan kedustaan atau ucapan-ucapan buruk. Karena ini ucapan bukan ucapan ahlul jannah. Ucapan ahlul jannah adalah ucapan yang selalu dalam keadaan baik dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada jamaah dirahmati Allah, ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengakhiri hal yang berkaitan dengan kabar dan berita balasan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semuanya itu surga tadi dengan segala macam kenikmatannya adalah merupakan balasan. Jazaa'an adalah merupakan balasan min rabbika, dari Tuhanmu. Ya, dari Tuhanmu. Artinya ayat ini mengingatkan semua kenikmatan ini dari Allah. Maka para penghuni surga selalu ingat bahwasanya semua ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Dan kenikmatan ini bukan didapatkan dari hasil karena ibadah dia kepada Allah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan rahmat itu engkau melaksanakan ibadah dan itu sebab masuk ke dalam surga. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, yang mana Rabb engkau telah memberikan kenikmatan tersebut dengan kenikmatan yang banyak hisaban. Ya, kenikmatan yang tidak terputus, kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan kepada kalian pada penghuni surga. Jadi ayat ini adalah ayat targhib untuk memberikan motivasi kepada kita, ya, kaum muslimin, agar terdorong, termotivasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dari kejelekan dan keburukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Minta keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Minta agar Allah mengikhlaskan hati kita dalam ibadah. Minta kepada Allah agar Allah meringankan langkah kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena ini adalah langkah jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga Allah memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu merupakan sebab besar untuk masuk ke dalam surganya. Pada zaman rahmati Allah, demikian pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat yang berikutnya. Ya. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.